Al-Walid ibnul Mughirah mengetahui dengan fitrahnya sebagai orang Arab dan wataknya yang benar, bahwa Al-Quran yang mulia tidak mungkin berasal dari manusia. Dia berkata sebatas perkataan yang terlontar sebagai wujud rasa yang mendalam dan sastra bahasanya, tanpa menjadikan suatu beban yang menguasai melainkan fitrah dan perasaannya, tanpa pembicaraan yang bertele-tele dan ungkapan yang berputar-putar, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang paling jauh orang dari perdukunan, syair dan sihir serta bisikannya. Pada rangkaian perkataannya terdapat kelezatan yang dirasakan oleh para pemimpin sastra dan pemuka yang fasih berbahasa Arab serta khatib yang handal. Ia adalah perkataan yang tetap dalam puncak kejelasan. Cabangnya bertaburan di langit sastra, tiang-tiangnya menancap di lubuk kejujuran dan petunjuk. Hanya saja kecongkakan Al-Walid, kelalaian dan kekufurannya juga kekufuran keponakannya Fir'aun umat ini, taklid yang dominan. Demikian pula kefanatikan yang terwarisi, menjadikan Al-Walid mengundurkan diri membalikkan kedua kakinya, jiwanya berkecamuk. Dia takut akan ungkapan Abu Jahal terhadapnya di depan para pembesar yang buruk dari kalangan Quraisy. Dia dikuasai kesengsaraan hingga menempuh jalan yang menentang. Menentang adalah jalan menuju dosa dan penipuan serta kejahatan paling besar. Dia mengira bahwa kemuliaan hanyalah memakai baju yang bagus, memakan makanan yang empuk. Sementara dia menjauhkan diri dari kemuliaan akhlak, dan akhlak itu sendiri berlepas diri darinya. Alangkah bagusnya orang itu berkata, "Sesungguhnya aku mendapati kemuliaan hanyalah cukup dengan memakai pakaian sutra dan keadaan kenyang." Apabila kemuliaan itu menjadi celah dalam majelis kalian sekali saja, maka terimalah akibatnya. Al-Walid ibnul Mughirah tidak tenang, khususnya saat Quraisy berpaling darinya dan berubah arah mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman dengan apa yang Allah utus dengannya. Pemikiran setan mendiktenya untuk melepaskan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membunuhnya. Hal itu dibantu oleh beberapa orang dari Bani Makhzum yang diselimuti kedengkian hingga membutakan mereka. Mereka menjadi tidak melihat jalan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggelapkan mereka sehingga tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia hingga mereka mengganggunya. Diriwayatkan bahwa segerombolan Bani Makhzum, di antaranya Al-Walid ibnul Mughirah dan Abu Jahal, mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saling berpesan untuk membunuhnya. Tatkala Nabi berdiri sholat, mereka mendengar bacaan beliau. Mereka mengutus Al-Walid untuk membunuhnya. Lelaki jahat itu bersegera mendatangi tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengarkan bacaan Nabi tanpa diketahui beliau. Al-Walid menemui mereka dan memberitahu mereka tentang hal itu. Lantas mereka mendatanginya dan tatkala sampai, mereka pun mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendekati suara itu seakan-akan dari belakang mereka mendekatinya. Akan tetapi suara itu ada di depan mereka. Mereka tetap dalam keadaan demikian hingga membubarkan diri pertanda kekalahan. Walhasil mereka tidak mendapati jalan untuk membunuhnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surat Yasin ayat 9.